Shalom adik-adik. Shalom. Hari kita bertemu kembali. Kita mau beribadah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Karena ini hari bahagiaku, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Berbunga wajah berseri, hilangkanlah, biarkanlah hati yang sedih dikatakan. Bukankah Yesus berkata damai yang berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepukanlah wajah berseri dan karunia, hilangkanlah hati yang sedih dikatakan. Bukankah Yesus berkata damai yang berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekarang adik-adik kita mau lebih bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau menyanyikan lagu ini dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami pada kesempatan hari ini, Tuhan. Walaupun kami melalui online, berkati kami semua, Tuhan. Sekarang kita ingin mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan doa, amin. Baik adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu firman-Mu berita bagi kakiku.
terang bagi jalanku. Firman-Mu terang bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada dan kami masih memperoleh kesempatan yang indah untuk merenungkan kembali kebenaran-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini, Kau menyertai dan memberkati kami sehingga kami boleh kembali berkumpul muji memuliakan Engkau. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita boleh sama-sama kembali berkumpul pada hari ini. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan terlebih lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, langsung saja firman Tuhan pada hari ini. Kakak akan beri tema, doa dapat mengubah segala sesuatu. Ya, sekali lagi kakak katakan, doa dapat mengubah segala sesuatu. Ya, doa merupakan hal yang penting bagi setiap kita. Bagi setiap orang yang percaya perlu berdoa. Ya, sebab dalam doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam doa kita menyampaikan segala hal, permintaan, permohonan, harapan, cita-cita kepada Tuhan, dan juga ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi dapat kita rasakan kasih-Nya, kemurahan-Nya, bahkan keberadaannya, kuasa-Nya melalui doa. Karena itu doa sangat penting adik-adik. Ya, kita harus rajin berdoa setiap hari. Sebab setiap hari kita memerlukan Tuhan, setiap hari kita harus mencari Tuhan. Jangan jadikan doa hanya sekedar karena mau sesuatu, minta sesuatu kepada Tuhan, lalu berdoa. Tetapi di hari-hari yang lain kita lupa untuk senantiasa datang kepada Tuhan, untuk senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan, mencari Tuhan. Ya. Jadi mari sama-sama kita harus berdoa setiap hari. Sebab di dalam keseharian kita sangat memerlukan Tuhan. Ya. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 5, ayatnya yang ke-15, 16, 17, dan 18. Mari sama-sama adik-adik siapkan Alkitabnya, dan kakak akan membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, jadi kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana sih doa yang mengubahkan itu? Ya, terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal yang kita tidak mampu selesaikan, yang tidak mampu kita ubahkan dengan kekuatan kita, dengan cara kita, dengan pikiran kita. Karena itu kita memerlukan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mampu mengerjakan segala sesuatu, mengerjakan segala hal, ya, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup, Allah yang mampu melakukan hal yang mustahil bagi manusia. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Karena itu doa dapat mengubahkan, sebab yang bekerja bukan kita. Ketika kita berdoa, artinya kita mengizinkan dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Sehingga kita mau supaya Tuhan yang bekerja. Kita tahu bahwa ketika Tuhan bekerja, Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kita, maka segala sesuatunya akan diselesaikan oleh Tuhan. Ya, kita akan belajar bagaimana sih doa yang mengubahkan itu. Ya, yang pertama adalah doa yang mengubahkan. Di situ kita bisa lihat di ayat yang ke-15 adalah doa yang lahir dari iman. Ya, jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita harus memiliki iman, kita harus memiliki pengharapan, dan kita harus yakin bahwa ketika kita berdoa, Tuhan pasti ada bagi kita. Ketika kita berdoa, kita yakin bahwa Tuhan mampu, Tuhan bisa mengerjakan hal yang kita mau di dalam kehidupan kita. Kita serahkan kepada Tuhan semuanya. Ya, kita harus memiliki iman, sekalipun mungkin tidak ada dasar untuk kita lihat dan tidak ada dasar untuk percaya. Tapi kalau kita punya iman, ya, kita harus berpegang kepada Tuhan, dan kita yakin sungguh-sungguh bahwa Tuhan bisa menolong, Tuhan mampu menjawab setiap doa kita. Ya, itu yang pertama adik-adik, doa yang mengubahkan. Doa yang mengubahkan caranya yang kedua adalah, ya, itu doa orang benar. Di situ dikatakan di ayat yang ke-16, doa orang benar besar kuasanya. Di situ dikatakan doa orang benar. Doa orang benar itu bukan cuma doa pendeta, bukan cuma doa guru sekolah minggu, bukan cuma doa kakak-kakak rohani. Ya, orang benar adalah setiap kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, siapapun kita, ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang benar. Jadi kalau hidup kita benar, sikap kita benar, maka tentunya apa yang kita doakan juga benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita salah berdoa, sebab ada juga orang yang salah berdoa di dalam Yakobus 4 ayat 3. Di situ dikatakan orang yang meminta tapi tidak mendapatkan, sebab apa yang ia minta hendak ia habiskan hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginannya, padahal tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita hidup sebagai orang-orang benar, tentu kita akan mendoakan apa yang benar dan layak dan berkenan di hati Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, doa yang mengubahkan adalah doa yang dengan sungguh-sungguh, hati kita sungguh-sungguh berdoa minta kepada Tuhan. Contohnya Elia, ya, kita tahu kisah Elia ini, ya, dari kisah Elia kita akan belajar saat itu, ya, ada raja yang bernama Ahab. Raja ini sangat jahat dan Tuhan tidak suka kepada raja ini, dan Elia juga tidak suka. Suatu ketika Elia akhirnya geram kepada raja ini, dan ia berdoa kepada Tuhan supaya hujan jangan turun di Israel. Dan saat itu ketika ia sungguh-sungguh berdoa, maka hujan selama 3,5 tahun tidak turun di Israel, sehingga Israel mengalami kekeringan, kelaparan. Ya, mereka mengalami krisis ekonomi oleh karena hujan tidak turun di tengah-tengah bangsa itu, dan Tuhan tidak memberkati tanah mereka. Tetapi ketika Elia kembali berdoa 3,5 tahun kemudian, ia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, ya, sehingga Tuhan akhirnya menurunkan hujan. Kenapa? Karena ia sungguh-sungguh berdoa. Padahal di situ dikatakan Elia hanya orang biasa sama seperti kita, ya. Tetapi karena kesungguhannya berdoa, maka Tuhan menjawab. Tuhan mengubah segala sesuatu. Tuhan memberkati dia, dan Tuhan memberkati bangsa Israel. Ya. Demikian juga setiap kita. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, hati kita terarah kepada Tuhan, pikiran kita terfokus kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mampu bekerja dan mengubah segala sesuatu hal yang mungkin tidak mampu kita lakukan, tetapi Tuhan mampu. Karena itu sungguh-sungguhlah berdoa adik-adik. Ketika kita berdoa, kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan kita menoleh kiri kanan memikirkan hal ini hal itu, ya, tetapi pikiran kita harus kepada Tuhan, dan setiap permohonan kita harus sungguh-sungguh nyatakan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi betapa perlunya kita berdoa adik-adik, ya, sebab doa dapat mengubah segala sesuatu.
Ya, doa yang mengubah segala sesuatu adalah doa yang lahir dari iman, doa orang benar dan doa yang benar, dan yang ketiga adalah doa yang dengan sungguh-sungguh dan dengan yakin kita doakan. Amin firman Tuhan. Pada hari ini mari sama-sama kita sungguh-sungguh berdoa, ya. Kita mau dengan iman datang kepada Tuhan, kita mau dengan sikap yang benar dan dengan sungguh-sungguh yakin kita datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus berdoa, bagaimana sikap kami yang benar untuk berdoa, dan kami percaya di dalam doa Engkau bekerja, Engkau melakukan segala sesuatu sehingga tidak ada yang tidak mungkin bagimu dan tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Tapi kami percaya ketika Engkau bekerja, Engkau melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita menaikkan syukur kita, nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Berkenaan pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada ibadah hari ini. Kami boleh Tuhan Yesus mendapatkan kesempatan untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau sama-sama di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan setiap pujian kami mengagungkan Engkau, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang ada, setiap adik-adik kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka, biarlah berkat damai sejahtera, sukacita dan penyertaan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan orang tua mereka juga kiranya Engkau memberkati dan Engkau sertai di dalam segala hal, di dalam aktivitas bahkan pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus hidup kami serahkan kepada Tuhan, bahkan di waktu-waktu yang akan datang juga biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, menuntun setiap perjalanan hidup kami, dan ajar kami untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu dan senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Hormat bagi Allah. Bagi roh ibu
sejenak. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.